saya silakan langsung ke Pak. Kita akan membahas dan sekaligus proses untuk pendampingan dan sosialisasi produk halal atau sertifikat halal. Untuk sertifikasi halal ini akan tuntas mulai dari awal sampai dengan nanti Bapak Ibu semuanya harapannya sudah bisa mendapatkan sertifikat halal sesuai yang kita inginkan. Yang kita kenal dengan sehati. Sehati itu sebenarnya singkatan dari sertifikat halal gratis Bapak Ibu. Jadi ini sudah digulirkan pada awal tahun 2021 sesungguhnya. 2020 akhir Desember itu pelatihan nasional, kemudian start Januari 2021. Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk. Pada waktu yang lalu tahun 2021 itu Surabaya itu hanya 16 pendamping produk halal. Bunyinya sertifikatnya sertifikat halal, tentunya peralatannya pun harus terbebas dari penggunaan pengolahan bahan-bahan yang haram. Jus mangga, bahannya mangga. Bapak Ibu tidak perlu kan mencari berapa nomor sertifikatnya mangga ya. Itu namanya adalah positive list. Jadi yang sudah tersedia di alam. Jus mangga ada airnya. Air tidak perlu sertifikat halal karena air itu sudah termasuk positive list. Kecuali nanti misalnya air kemasan dan seterusnya. Nah, itu. Tetapi untuk bahan-bahan seperti gula dan seterusnya, memang di sana harus gula-gula yang kita pakai itu adalah ada seri ke halal. Pengolahan produk yang itu dari bahan-bahan sesembelihan. Contoh misalnya apa Bu kira-kira yang sesembelihan itu? Ya ayam misalnya ya, atau ayam goreng. Nah itu nanti tidak melalui self declare, tapi melalui reguler. Kemudian saya punya produk jus mangga misalnya, maka boleh produk itu diajukan sertifikasi self declare, tetapi penyelianya harus yang sudah Muslim, harus yang sudah Islam. Siapa Pak? Bisa saja karyawannya atau bisa saja memang orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat halal menjadi penyelia. Ada di Jawa Timur ini beberapa orang yang sudah pelatihan hingga mendapatkan sertifikat penyelia. Itu boleh dengan masukkan sebagai penyelia. Produk-produk yang dihasilkan itu betul-betul memenuhi standar kehalalan. Jadi itu tugasnya penyelia. Nah, penyelia itu tidak gampang ya, menyatakan bahwa halal temen ini. Nah, gitu. Lalu pendamping itu cuma mengikuti saja, di samping nanti akan recheck, maka akan melihat dari apa yang sudah disampaikan penyelia. Maka penyelia itu sebetulnya ujung tombaknya. Halal Ada yang membahas tentang penyelia, di mana wajib seorang muslim. Nah, bagaimana kalau misalkan produknya itu termasuk positive list, di mana itu kan sudah bahan dari alam yang langsung, maksudnya tidak ada pengolahan dan lain sebagainya, kehalalannya begitu kira-kira. Nah itu apakah penyelia itu suatu hal yang wajib? Penyelia itu boleh saya tahu nggak? Job desk-nya itu sampai sejauh apa? Iya, penyelia itu nanti adalah memastikan tentang produk yang akan dihasilkan. Nanti di print out penyelia, ketika nanti sudah diisi penyelianya, itu ada poin di sana apa saja tugas penyelianya. Satu itu, yang kedua mendampingi tim verifikator. Verifikator itu pendamping, nanti yang akan survei ke lokasi. Itu tugasnya penyelia mendampingi bahwa ini tempat produksinya, ini bahan-bahan produksinya dan seterusnya, penyelia. Ya. Kemudian yang ketiga, tugas penyelia juga adalah tadi yang paling penting adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh satu usaha itu betul-betul terjamin kehalalan. Sedangkan di tempat kita sendiri adalah jasa. Terus untuk yang jalur mandiri atau jalur Dan hari ini adalah memberi cara untuk mengajukan sertifikat halal dan NIB. Penyelenggaranya ini kita empat organisasi, yaitu PT, Yayasan Muhammad Cengho, Bakti Persatuan, dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Tujuannya memberi pelatihan untuk mengajukan sertifikat halal dan NIB. Sasarannya adalah UMKM yang ada di Surabaya. Tujuannya membantu pemerintah untuk pemulihan perekonomian saat sekarang melalui UMKM. Ya, jadi
karena program sertifikasi halal ini adalah menjadi satu program yang penting ya untuk menjamin terhadap kehalalan produk suatu produsen, dan demikian juga sertifikasi halal ini dalam rangka untuk melindungi kepada konsumen agar tidak ada rasa kekhawatiran ketika mengkonsumsi untuk makanan-makanan yang beredar di Surabaya. Yang kedua yang melatar belakangnya adalah program pemerintah bahwa tahun 2024 seluruh makanan dan minuman yang beredar di Indonesia mesti harus sudah bersertifikat halal. Sehingga itu maka di pagi hari ini diadakan kegiatan untuk pelatihan produk halal sekaligus pengajuan untuk proses sertifikasi halalnya. Tentang regulasi tentang sertifikat halal. Yang kedua, informasi terkait dengan pentingnya kehalalan produk yang dibuat oleh pelaku usaha. Yang ketiga, praktek langsung dan simulasi untuk masuk ke program Si Halal untuk pengajuan sertifikat halal. Terkait dengan informasi mengenai pengurusan baik dari NIB atau proses pengajuan sertifikat halal itu sendiri. Itu yang masih perlu edukasi secara masif kepada pelaku usaha. Yang kedua adalah kesadaran untuk mengajukan sertifikat halal karena mengingat betapa pentingnya nanti untuk sertifikat halal terhadap produk-produk mereka. Yang jualnya di pinggir jalan itu pun juga berbeda KBLI-nya. Tukang bakso yang jualnya di tempat menetap, tukang bakso yang jualnya beredar, itu KBLI-nya sudah beda-beda. Yang pertama untuk membuat akun Bapak Ibu dipastikan harus sudah ya nanti yang kesulitan. Ini mana fotokopi? Yang belum siapa? NIB atau pengembangan KBLI itu kesulitannya mereka saat long limited sama ini tidak keluar ya.